Hai adik-adik KAA, bagaimana kabar kalian? Kami, guru-guru KAA berharap dan mendoakan kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Pagi ini kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan yang pasti akan memberkati kalian semua. Kita juga akan berdoa, memuji nama Tuhan, dan jika adik-adik ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong kepada papa atau mama untuk transfer ke nomor rekening gereja yang disebutkan. Atau bisa juga diantar langsung ke gereja. Kalian siap untuk memuji nama Tuhan? Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan berjudul Yesus menyucikan bait Allah. Bahan cerita diambil dari Matius 21 ayat 12 sampai 17. Ayat hafalan diambil dari Yesaya 56 ayat 7c. Rumahku akan disebut sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Kota Yerusalem terletak di atas gunung yang cukup tinggi. Setiap orang yang datang untuk merayakan Paskah di kota itu senang sekali melihat kota itu dari jauh. Rombongan demi rombongan mendaki lereng dan sampai pada pintu gerbang. Di sana mereka berhenti dan membaca pengumuman yang tertulis di sana. Semua orang yang datang dengan mengendarai seekor binatang harus turun dan masuk kota suci dengan berjalan kaki. Tuhan Yesus juga turun dari keledai muda dan sudah mengirimkannya kembali kepada pemiliknya di desa Betfage. Kemudian Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem bersama murid-muridnya. Di tengah-tengah orang banyak, mereka menyusuri lorong-lorong yang menuju bait Allah. Mereka melintasi pasar di mana orang banyak berjual beli. Hari Paskah sudah di ambang pintu. Perlu dibuat persiapan untuk bertamu yang masih ingin datang. Tuhan Yesus mengingat kembali pada saat pertama kali datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Waktu itu, ia baru 12 tahun. Ia datang bersama orang tuanya, Maria dan Yusuf. Tuhan Yesus sangat mengasihi rumah Tuhan. Ia rindu berbakti lagi di sana. Bait Allah di Yerusalem lain daripada gereja biasa. Ada beberapa pelataran dulu, baru sesudah melewati pelataran-pelataran itu, orang datang ke gedung bait Allah yang hanya boleh dimasuki oleh para imam-imam. Pelataran pertama untuk orang bukan Yahudi, orang kafir.
pelataran yang lebih dalam untuk ibu-ibu. Mereka boleh ke situ saja. Pelataran berikutnya membawa sampai ke gedung bait Allah. Bapak-bapak boleh sampai ke pelataran ketiga itu. Waktu Tuhan Yesus masuk pelataran pertama, hatinya sedih sekali. Tidak mungkin berbakti di sini. Apa yang dilihatnya, pelataran bait Allah sudah dijadikan pasar. Ada banyak orang yang duduk di belakang meja. Mereka tukar-menukar uang untuk semua orang yang membawa uang asing. Di samping meja uang itu terdapat bangku-bangku dengan sangkar burung merpati. Orang-orang yang mau membawa korban persembahan dapat membeli burung merpati di situ. Dari sudut pelataran lain terdengar bunyi kambing, domba, dan lembu. Mereka juga dijual di situ untuk korban bakaran. Orang yang menjual dan menukar uang sudah lupa di mana mereka berada, yaitu di bait Allah. Mereka lupa bahwa ada orang yang ingin berbakti kepada Tuhan, tetapi tidak bisa karena terlalu ramai. Dan kadang-kadang mereka juga lupa bahwa Tuhan suci adanya dan melihat segala perdagangan mereka. Kalau sudah lupa, mereka menipu orang yang dari daerah lain. Mereka mengambil untung untuk diri sendiri, seperti pemerasan. Melihat suasana yang ramai dan tidak benar itu, Tuhan Yesus marah sekali. Inilah rumah Bapaknya. Rumah itu tidak boleh dijadikan sebagai pasar atau tempat penyamun. Ia menuju meja penukar uang. Dengan segera meja-meja itu dibalikkan sehingga uang jatuh semua ke lantai, bercampur semua. Ia suruh penjual burung merpati untuk membawa sangkar-sangkar keluar. Dan kambing, domba, dan lembu serta penjual binatang itu juga diusir dengan tegas. Dengan nyaring Tuhan Yesus menyerukan, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Ya, Tuhan Yesus baru saja yang dihormati sebagai raja, tidak takut bertindak sebagai raja di dalam rumah Bapaknya. Semua orang diam dan terkejut. Mereka pergi dan membuka meja di luar di tempat yang betul. Pelataran jadi kosong, tetapi tidak lama. Dalam suasana yang hening itu, datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang. Mereka tidak takut kepada Tuhan Yesus yang baru saja marah. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus akan menolong mereka. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan menyembuhkan mereka. Tetapi ada bapak-bapak yang tidak setuju dengan nyanyian anak-anak itu. Mereka adalah pemimpin agama, yaitu imam-imam besar dan ahli-ahli Taurat. Sejak Tuhan Yesus dielu-elukan, hati mereka menjadi jengkel, dan mereka bertambah jengkel. Siapakah Yesus yang masuk bait Allah itu? Tanpa bertanya kepada mereka, ia membalikkan meja para penukar uang dan mengusir penjual-penjual. Bukankah itu tanggung jawab mereka? Dan mengapa ia menghentikan pujian anak-anak yang ramai itu? Mereka tidak tahan lagi dan bertanya dengan suara yang penuh kejengkelan kepada Yesus, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak itu?" "Ya, aku mendengarnya," Tuhan Yesus menjawab dengan tenang. "Dan aku senang sekali dengan nyanyian pujian mereka, karena pujian itu diberikan ke dalam hati mereka oleh Bapakku di surga." Kemudian Tuhan Yesus meninggalkan bait Allah karena hari sudah mulai malam. Ia pergi keluar dari kota Yerusalem
dan mencari tempat penginapan di Baitani, di rumah Lazarus, Maria, dan Marta. Nah, adik-adik semua, apakah adik-adik dapat membayangkan wajah Tuhan Yesus dengan muka yang marah? Mengapa Tuhan Yesus marah di bait Allah? Ya, karena bait Allah dijadikan tempat berjualan. Melalui pengusiran pedagang musiman itu, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Tuhan Allah suci adanya. Rumah ibadah di Yerusalem ditentukan untuk menyembah dan berdoa, untuk memuji Tuhan, bukan untuk tempat berjualan. Nah, adik-adik, sekian cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini, biarlah kami dapat melakukan firman Tuhan, untuk kami dapat menghargai rumah-Mu, kami dapat menghargai gereja sebagai tempat di mana kami beribadah kepada Tuhan. Kami dapat datang beribadah ke gereja untuk memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan belajar tentang firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Tuhan menyertai mereka dalam setiap langkah yang mereka ambil, setiap apa yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.